Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Masuknya Prabu Siliwangi ke dalam Islam dan kesaktian Prabu Cakrabuana atau Kuwu Sangkan. Dalam naskah kuno kitab Suwasid, Maharaja Prabu Siliwangi dikenal dalam sejarah Sunda sebagai raja dari kerajaan Pajajaran. Kitab yang ditulis dengan menggunakan bahasa Sunda kuno ini terbuat dari selembar kulit macan putih yang ditemukan di desa Pajajaran, Raja Galuh, Jawa Barat. Prabu Siliwangi termasuk seorang raja besar pilih tanding, sakti, mandraguna, arif dan bijaksana dalam memerintah rakyat di kerajaan Pakuan Pajajaran. Beliau adalah seorang putra dari Prabu Anggalarang atau Prabu Dewa Niskala, raja dari kerajaan Gajah dari dinasti Galuh yang berkuasa di Surawisesa atau Kraton Galuh di Ciamis, Jawa Barat. Pada masa mudanya beliau dikenal dengan nama Raden Pamanah Rasa. Sejak kecil beliau diasuh oleh Ki Gendeng Sindangkasih, seorang juru pelabuhan Muara Jati Kerajaan Singapura, sebelum bernama Kota Cirebon. Setelah Raden Pemanah Rasa dewasa dan sudah cukup ilmu yang diajarkan oleh Ki Gendeng Sindangkasih, beliau kembali ke kerajaan Gajah untuk mengabdi kepada ayahandanya, Prabu Anggalarang atau Dewa Niskala. Setelah itu Raden Pemanah Rasa menikahi putri Ki Gendeng Sindangkasih yang bernama Nyai Ambetkasih. Ketika itu kerajaan Gajah dalam pemerintahan Prabu Dewa Niskala atau Prabu Anggalarang sedang dalam masa keemasannya. Wilayahnya terbentang luas dari Sungai Citarum di Karawang yang berbatasan langsung dengan kerajaan Sunda sampai Sungai Cipamali berbatasan dengan Majapahit. Adapun silsilah dari Prabu Siliwangi sebagai keturunan ke-12 dari Maharaja Adimulya adalah sebagai berikut. Maharaja Adimulya atau Ratu Galuh Ajar Sukarsi menikahi Dewi Naganingrum atau Nyai Ujung Sekarjingga, berputra Prabu Ciung Wanara, berputra Sri Ratu Purbasari, berputra Prabu Lingga Hyang, berputra Prabu Lingga Wesi, berputra Prabu Susuk Tunggal, berputra Prabu Banyak Larang, berputra Prabu Banyak Wangi, berputra Prabu Munding Kawati atau Prabu Lingga Buana, berputra Prabu Wastu Kencana atau Prabu Niskala Wastu Kencana, berputra Prabu Anggalarang atau Prabu Dewata Niskala, menikahi Dewi Siti Samboja atau Dewi Rengganis, berputra Sri Baduka Maharaja Prabu Siliwangi atau Prabu Pemanah Rasa pada tahun 1459 sampai 1521 Masehi. Pada suatu hari Prabu Anggalarang geram karena banyak dari penduduknya di Muara Jati yang beragama Hindu pindah ke agama baru yang dibawa oleh alim ulama dari Campa, Kamboja bernama Syekh Kuro. Agama tersebut bernama agama Islam. Maka diutuslah beberapa orang kepercayaannya untuk mengusir ulama itu dari tanah Jawa. Konon kabarnya ulama besar yang bergelar Syekh Quratul Ain dengan nama asli Syekh
Mursahadatillah atau Syekh Hasanuddin adalah seorang yang arif dan bijaksana, dan termasuk seorang ulama yang hafid Quran serta ahli qiraat yang sangat merdu suaranya. Syekh Kuro adalah putra ulama besar Mekah, penyebar agama Islam di negeri Campa atau Kamboja, yang bernama Syekh Yusuf Siddiq, yang masih keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Siti Fatimah putri Rasulullah. Sebelum beliau datang ke tanah Jawa sekitar tahun 1409, Syekh Kuro pertama kali menyebarkan agama Islam di negeri Campa Kamboja, lalu ke daerah Malaka, dan dilanjutkan ke daerah Martasinga, Pasambangan, dan Japura, hingga akhirnya sampailah ke pelabuhan Muara Jati yang saat itu Syah Bandar digantikan oleh Ki Gendeng Tapa karena Ki Gendeng Sindangkasih telah wafat. Di sini beliau disambut dengan baik oleh Ki Gendeng Tapa atau Ki Gendeng Jumajan Jati yang masih keturunan Prabu Wastu Kencana, ayah dari Prabu Anggalarang. Masyarakat sekitar sangat tertarik dengan ajaran yang disampaikan oleh Syekh Kuro yang disebut ajaran agama Islam. Sampailah para utusan itu di depan pondok Syekh Kuro. Utusan itu menyampaikan perintah dari rajanya agar penyebaran agama Islam di Muara Jati harus segera dihentikan. Perintah dari Raja Gajah tersebut dipatuhi oleh Syekh Kuro. Namun kepada utusan Prabu Anggalarang yang mendatangi Syekh Kuro, beliau mengingatkan meskipun ajaran Islam dihentikan penyebarannya, kelak dari keturunan Prabu Anggalarang akan ada yang menjadi seorang wali Allah. Beberapa saat kemudian beliau pamit pada Ki Gendeng Tapa untuk kembali ke negeri Campa. Di waktu itu pula Ki Gendeng Tapa menitipkan putrinya yang bernama Nyimas Subanglarang untuk ikut dan berguru pada Syekh Kuro. Berangkatlah Syekh Kuro bersama Nyi Subanglarang dengan menggunakan perahu kembali ke negeri Campa Kamboja. Sebagai seorang putra raja, beliau tidak betah tinggal diam di istana. Raden Pamanah Rasa kerap mengembara, menyamar menjadi rakyat jelata dari daerah satu ke daerah lainnya, guna menolong yang lemah dan memberantas keangkaramurkaan. Selain itu, beliau juga gemar bertapa dan mencari kesaktian. Di dalam salah satu pengembaraannya, ketika beliau hendak beristirahat di curung atau air terjun Sawer di daerah Majalengka, Raden Pemanah Rasa dihadang oleh siluman harimau putih dan pertempuran pun tak terelakkan. Raden Pemanah Rasa dan siluman harimau putih yang diketahui memiliki kesaktian tinggi itu pun bertarung sengit hingga setengah hari. Namun kesaktian Prabu Pamanah Rasa berhasil memenangi pertarungan dan membuat siluman harimau putih tunduk kepadanya, hingga harimau putih itu memberikan sebuah pusaka yang terbuat dari kulit macan. Dengan pusaka itu beliau bisa terbang ke angkasa bagaikan burung, menghilang tak terlihat oleh mata, atau ajian halimunan, berjalan secepat angin, ajian sepi angin, dan bisa mendatangkan bala tentara jin. Harimau itu pun memutuskan untuk mengabdi kepada Raden Pamanah Rasa sebagai penamping beliau. Dengan tunduknya Raja Siluman Harimau Putih, maka luaslah wilayah Kerajaan Gajah. Siluman Harimau Putih beserta pasukannya selanjutnya Harimau Putih itu dengan setia mendampingi dan membantu Raden Pamanah Rasa ketika dibutuhkan. Salah satunya kala Kerajaan Gajah menundukkan kerajaan yang memeranginya.
siluman harimau putih juga turut membantu Raden Pamanah Rasa saat kerajaan Pajajaran diserang oleh pasukan Mongol pada masa Kekaisaran Kubilai Khan. Karena jasa-jasa anaknya yang begitu besar dalam kejayaan kerajaan Gajah, maka diangkatlah Raden Pamanah Rasa sebagai raja kedua di kerajaan tersebut. Prabu Pamanah Rasa pun selanjutnya mengubah nama kerajaannya menjadi Kerajaan Pajajaran, yang berarti menjajarkan atau menggabungkan kerajaan Galuh dengan kerajaan Harimau Putih. Seiring meluasnya wilayah kerajaan Pajajaran, Prabu Pamanah Rasa kemudian membuat senjata sakti yang pilih tanding. Beliau menyuruh Eyang Jaya Perkasa untuk membuat senjata kujang berbentuk harimau sebanyak 3 buah dengan 3 warna, yaitu kuning, hitam, dan putih. Senjata pertama yang berwarna hitam dibuat dari batu meteor yang jatuh dari langit dan dibakar dengan kesaktian Prabu Pamanah Rasa dalam membentuk besi yang diperuntukkan untuk membuat senjata tersebut. Senjata kedua dibuat dari air, api yang dingin yang warnanya kuning dibekukan menjadi besi kuning. Senjata ketiga dari besi biasa yang direndam dalam air hujan menjadi putih berkilau, hingga senjata itu selesai dalam waktu 7 hari. Semalam penuh Pangeran Pemanah Rasa memikirkan nama untuk senjata sakti tersebut. Tepat ayam berkokok ditemukan nama untuk ketiga barang tersebut, diberi nama kujang, senjata berbentuk harimau. Dikarenakan pusaka itu ada 3, maka kujang tersebut diberi nama kujang 3 serangkai, yang memiliki arti beda antar ketiganya. Senjata itu berbentuk melengkung dengan ukiran harimau di gagangnya. Ukiran harimau di gagang kujang konon sebagai pengingat terhadap pendamping setianya, siluman harimau putih. Dan pusaka itu yang kini menjadi lambang dari Provinsi Jawa Barat. Beberapa tahun kemudian, Syekh Kuro datang kembali ke negeri Pajajaran beserta rombongan para santrinya dengan menggunakan perahu dagangan, dan serta di dalam rombongan adalah Nyi Mas Subang Larang, Syekh Abdul Rahman, Maulana Majkur, dan Syekh Abdillah Dargom. Setelah rombongan Syekh Kuro melewati Laut Jawa dan Sunda Kelapa dan masuk Sungai Citarum, yang waktu itu di sungai tersebut ramai dipakai keluar masuk para pedagang ke Pajajaran. Akhirnya rombongan beliau singgah di Pelabuhan Karawang. Hal ini diterangkan dalam buku Sejarah Masa Silam Jawa Barat terbitan tahun 1983. Mereka masuk Karawang sekitar tahun 1416 Masehi, yang mungkin dimaksud Tanjung Pura. Kegiatan pemerintahan di bawah kewenangan Jabatan Dalem, karena rombongan tersebut sangat menjunjung tinggi peraturan kota pelabuhan, sehingga aparat setempat sangat menghormati dan memberikan izin untuk mendirikan musola pada tahun 1418 Masehi sebagai sarana ibadah sekaligus tempat tinggal mereka. Setelah beberapa waktu berada di Pelabuhan Karawang, Syekh Kuro menyampaikan dakwah-dakwahnya di musola yang dibangunnya, sekarang Masjid Agung Karawang. Uraian dakwahnya dikenal mudah dipahami dan mudah diamalkan. Ulama besar ini sering mengumandangkan suara qorinya yang merdu bersama murid-muridnya. Nyi Subang Larang, Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Majkur, dan santri lainnya seperti Syekh Abdiullah Dargom alias Darugem alias Bentong bin Jabir Modafah alias Syekh Mahribi
keturunan dari sahabat Nabi Muhammad Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Berita kedatangan kembali Syekh Kuro rupanya terdengar oleh Prabu Anggalarang yang pernah melarang penyebaran agama Islam di Muara Jati, sehingga Prabu Anggalarang mengirim utusannya untuk menutup pesantren Syekh Kuro dengan paksa. Utusan yang datang itu adalah putra mahkota yang bernama Raden Pamanah Rasa. Sesampainya di depan pesantren, Raden Pamanah Rasa tertambat hatinya oleh alunan suara merdu yang dikumandangkan oleh Nyi Subang Larang saat melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Prabu Pamanah Rasa akhirnya mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren tersebut. Atas kehendak yang maha kuasa, Prabu Pamanah Rasa menaruh perhatian khusus pada Nyi Subang Larang yang cantik dan merdu suaranya. Beliau pun menyampaikan keinginannya untuk mempersunting Nyi Subang Larang sebagai permaisurinya. Pinangan tersebut diterima dengan syarat mas kawinnya, yaitu lintang kerti jejer 100. Yang dimaksud itu adalah simbol dari tasbih yang merupakan alat untuk zikir. Selain itu, Nyi Subang Larang mengajukan syarat lain agar kelak anak-anak yang lahir dari mereka harus menjadi raja. Seterusnya, menurut cerita, semua permohonan Nyi Subang Larang disanggupi oleh Raden Pamanah Rasa. Atas petunjuk Syekh Kuro, Prabu Pamanah Rasa segera pergi ke Mekah. Di tanah suci Mekah, Prabu Pamanah Rasa disambut oleh seorang kakek penyamaran dari Syekh Maulana Ja'far Shiddiq. Prabu Pamanah Rasa merasa kaget ketika namanya diketahui oleh seorang kakek, dan kakek itu bersedia membantu untuk mencarikan lintang kerti jejer 100 dengan syarat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sang Prabu Pamanah Rasa dengan tulus dan ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semenjak itulah Prabu Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi masuk agama Islam dan menerima lintang kerti jejer 100 atau tasbih. Mulai dari itu pula Prabu Pamanah Rasa diberi ajaran tentang agama Islam yang sebenarnya. Setelah itu, Prabu Pamanah Rasa segera kembali ke Keraton Pajajaran untuk melangsungkan pernikahannya dengan Nyi Subang Larang, dan waktu terus berjalan. Maka pada tahun 1422 Masehi, pernikahan dilangsungkan di pesantren Syekh Kuro dan dipimpin oleh Syekh Kuro sendiri. Hasil dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 anak, yaitu 1 Raden Walang Sungsang atau Kian Santang pada tahun 1423 Masehi, 2 Nimas Rara Santang pada tahun 1426 Masehi, 3 Raja Sangara yaitu pada tahun 1428 Masehi. Nama Siliwangi pun dikenal sebagai raja yang mencintai rakyatnya. Beliau meminta agar pajak hasil bumi tidak memberatkan rakyat dan juga mengatur pemerintahan dengan cukup baik sehingga Pajajaran disegani. Kemudian Prabu Siliwangi menikahi putri Prabu Susuk Tunggal, raja dari kerajaan Sunda yang bernama Kentring Manik Mayang Sunda. Jadilah antara Raja Sunda dan Raja Galuh yang seayah ini menjadi besan. Pada tahun 1482, Prabu Dewa Niskala menyerahkan tahta kerajaan Galuh kepada putranya, Raden Pamanah Rasa atau Jayadewata. Demikian pula dengan Prabu Susuk Tunggal yang menyerahkan tahta kerajaan Sunda kepada menantunya ini, Jayadewata. Atas peristiwa yang terjadi pada tahun 1482 itu,
Kerajaan warisan Wastu Kencana berada kembali dalam satu tangan. Beliau memutuskan untuk berkedudukan di Pakuan sebagai susuhunan karena ia telah lama tinggal di sana, menjalankan pemerintahan sehari-hari mewakili mertuanya. Sekali lagi, Pakuan menjadi pusat pemerintahan di zaman Pajajaran, diawali oleh pemerintahan Prabu Jayadewata yang bergelar Sri Baduka Maharaja Prabu Siliwangi, yang memerintah selama 39 tahun dari tahun 1482 sampai 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran mencapai puncak perkembangannya. Gemah Ripah Loh Jinawi, daerah kekuasaannya sepertiga Pulau Jawa yang terbentang luas dari ujung kulon sampai ke dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Wilayah ini kala itu disebut Tataran Sunda. Singkat cerita, setelah Prabu Siliwangi ditinggal Nyi Subang Larang ke rahmat Allah, istri yang paling dicintainya, beliau mulai melupakan Islam yang pernah diikrarkannya. Beliau lebih memilih kembali memeluk agama yang dianut leluhurnya atau Sunda Wewetan. Sedangkan Raden Walang Sungsang yang juga putra mahkota kerajaan Pajajaran berkeinginan untuk berguru agama Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mengutarakan maksudnya kepada ayahandanya Prabu Siliwangi. Namun Prabu Siliwangi melarang, bahkan mengusir Walang Sungsang dari istana. Pangeran Walang Sungsang lahir di Keraton Pajajaran bertepatan dengan tahun 1423 Masehi. Pada masa mudanya ia memperoleh pendidikan yang berlatar belakang kebangsawanan dan politik. Kurang lebih 17 tahun lamanya ia hidup di istana Pajajaran. Pada suatu malam, Walang Sungsang melarikan diri, meninggalkan istana Pakuan Pajajaran menuruti panggilan mimpi untuk berguru agama kepada Syekh Nurjati, seorang pertapa asal Mekah di Bukit Amparan Jati, Cirebon. Dalam perjalanan mencari Syekh Nurjati, Walang Sungsang bertemu dengan seorang pendeta Buddha bernama Resi Danuwarsi, yang kemudian beliau menyarankan pergi menuju Gunung Dihyang di Padepokan Resi Danuwarsi, masuk wilayah Parahyangan Bangwetan. Resi Danuwarsi adalah seorang pendeta Buddha yang menjadi penasihat Keraton Galuh ketika ibu kota kerajaan masih di Karangkamulyan, Ciamis. Sulit dibayangkan bagaimana keteguhan sang pangeran yang muslim berguru kepada seorang pendeta yang secara lahiriah masih beragama Buddha. Namun mungkin saja secara hakiki sang Danuwarsi sudah Islam, meskipun tingkah lakunya masih Hindu Buddha. Akan tetapi yang jelas kedatangan putra sulung Prabu Siliwangi di Padepokan Gunung Dihyang disambut sukacita oleh pendeta Danuwarsi. Dan untuk menyempurnakan kegembiraan, sang guru menikahkan putri satu-satunya yang bernama Endang Gelis dengan Raden Walang Sungsang. Darinya lah lahir seorang putri yang bernama Nyimas Pakungwati, yang kelak kemudian hari menjadi permaisuri Kanjeng Sunan Gunung Jati. Begitupun Rara Santang, adik Walang Sungsang yang juga berkeinginan untuk mempelajari agama Nabi. Rara Santang amat bersedih hati ditinggalkan pergi oleh kakaknya. Ia terus-menerus menangis. Jerit hatinya tak tertahankan lagi hingga akhirnya ia pun pergi meninggalkan istana Pakuan Pajajaran. Hingga Prabu Siliwangi mengutus Patih Arga untuk mencari sang putri. Ia tidak diperkenankan pulang jika tidak berhasil menemukan Rara Santang. Namun usaha Patih Arga sia-sia belaka. Karenanya ia tidak berani pulang.
Akhirnya ia mengambil keputusan mengabdi di negeri Tajimalela. Sementara itu, perjalanan Rara Santang telah sampai ke Gunung Tangkuban Perahu dan bertemu dengan Nyi Ajar Sekati. Rara Santang diberi pakaian sakti oleh Nyai Ajar Sekati sehingga ia bisa berjalan dengan cepat. Nyai Sekati memberi petunjuk agar Rara Santang pergi ke Gunung Cilawung menemui seorang pertapa. Di Gunung Cilawung, oleh Ajar Cilawung, nama Rara Santang diganti dengan Nyi Eling dan diramal akan melahirkan anak yang akan menaklukkan seluruh isi bumi dan langit, dikasihi Tuhan dan menjabat sebagai pimpinan para wali. Selanjutnya Nyi Eling diberi petunjuk agar meneruskan perjalanan ke Gunung Merapi. Cerita beralih dengan menceritakan Resi Danuwarsi yang juga dikenal dengan nama Ajar Sasmita yang tengah mengajar Walang Sungsang. Sang Danuwarsi mengganti nama Walang Sungsang menjadi Samadullah dan menghadiahi sebuah cincin bernama ampal yang berkesaktian dapat dimuati segala macam benda. Ketika keduanya tengah asik berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah Rara Santang yang serta-merta memeluk kakaknya. Di Gunung Merapi, Walang Sungsang dinikahkan dengan Indang Gelis, putri dari Resi Danuwarsi. Sesuai dengan petunjuk Resi Danuwarsi, Samadullah beserta istrinya dan adiknya meninggalkan Gunung Merapi menuju Bukit Ciangkup. Indang Gelis dan Rara Santang dimasukkan ke dalam cincin ampal. Di Bukit Ciangkup, tempat bertapa seorang pendeta Buddha bernama Sang Hyang Naga. Samadullah diberi pusaka berupa sebilah golok bernama golok cabang yang dapat berbicara seperti manusia dan bisa terbang. Setelah mengganti nama Samadullah, Sang Hyang Naga memberi petunjuk agar Samadullah melanjutkan perjalanan ke Gunung Kumbang, menemui seorang pertapa yang bergelar Nagagini yang sudah teramat tua. Nagagini adalah seorang pendeta yang mendapat tugas dewata untuk menjaga beberapa jenis pusaka, di antaranya kopiah waring, badong batok atau hiasan dada dari tempurung, serta umbul-umbul yang harus diserahkan kepada putra Pajajaran. Atas petunjuk Nagageni, Walang Sungsang kemudian berangkat ke Gunung Cangak. Nagageni memberi nama baru bagi Walang Sungsang, yakni Karmadullah. Ketika tiba di Gunung Cangak, Walang Sungsang melihat pohon kiara yang setiap cabangnya dihinggapi burung bango. Walang Sungsang bermaksud menangkap salah seekor burung bango itu, tetapi khawatir semuanya akan terbang jauh. Ia teringat akan pusaka kopiah waring yang khasiatnya menyebabkan ia tidak akan terlihat oleh siapapun, termasuk jin dan setan. Kopiah waring segera ia pakai, lalu ia mengambil sebatang bambu untuk membuat bambu yang dipasang di salah satu cabang kiara. Dalam bambu itu diletakkan seekor ikan. Burung-burung bango tertarik melihat ikan dalam bambu hingga membuat suara berisik dan menarik perhatian Raja Bango, Sang Hyang Bango, yang segera mendekati rakyatnya. Raja Bango berusaha mengambil ikan dalam bambu tersebut, namun ia terjebak masuk ke dalam perangkap dan tak dapat keluar, dan akhirnya ditangkap oleh Walang Sungsang. Raja Bango mengajukan permohonan agar tidak disembelih dan ia menyatakan takluk kepada Walang Sungsang serta mengundangnya untuk singgah di istananya guna diberi pusaka. Di dalam istana, Raja Bango berubah menjadi seorang pemuda tampan dan menyerahkan benda pusaka berupa periuk besi kuning yang dapat dimintai nasi beserta lauk pauknya dalam jumlah yang tidak terbatas, sebuah piring yang dapat mengeluarkan nasi kebuli,
serta barang yang dapat mengeluarkan 100.000 bala tentara. Sang Hyang Bango memberikan nama Raden Kuncung kepada Walang Sungsang, yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Gunung Jati. Setibanya di Gunung Jati, Walang Sungsang menghadap Syekh Nurjati yang juga bernama Syekh Datu Kafi, yang masih keturunan Nabi Muhammad dari Zainal Abidin. Lalu Walang Sungsang berguru kepada Syekh Nurjati dan menjadi seorang muslim dengan mengucapkan syahadat. Setelah ilmunya dianggap cukup, Syekh Datu Kafi menyuruh Walang Sungsang untuk mendirikan perkampungan di tepi pantai. Walang Sungsang memenuhi perintah gurunya. Ia pun berangkat menuju kebun pesisir. Berikut istri dan adiknya yang dimasukkan ke dalam cincin ampal. Perkampungan baru yang akan dibukanya kelak dikenal dengan nama Kebun Pesisir. Sedangkan pesantrennya diberi nama Panjunan. Selanjutnya Cakrabumi membuka hutan dengan golok cabang sakti hingga hutan lebat dapat dibabat dalam waktu singkat. Hutan yang dirambah cukup luas hingga pendatang-pendatang baru tidak perlu bersusah payah membuka hutan. Dalam waktu singkat, pedukuhan baru itu sudah banyak penduduknya dan mereka menamakan Cakrabuana dengan sebutan Kuwu Sangkan. Demikian kisah Prabu Siliwangi sampai kesaktian Prabu Cakrabuana atau Kuwu Sangkan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.